Kalau kita ngomongin laptop gaming dari Asus, itu nggak jauh dari ROG ya. Karena memang nama ROG sendiri itu udah sangat-sangat melekat untuk sebuah laptop gaming. Bahkan ROG sendiri itu udah lebih dari 1 dekade menjadi brand gaming nomor 1 di Indonesia. Kalau ROG-nya sendiri sebetulnya udah lebih dari 1 dekade ya. Dan perjalanan laptop gaming dari Asus itu sebetulnya juga nggak cuma ROG aja. Tapi ada TUF Gaming juga, dan bahkan ada Asus Gaming. Sebetulnya Asus Gaming itu lebih duluan loh daripada TUF Gaming kalau di laptop. Karena kalau TUF itu memang udah ada duluan di motherboard, tapi untuk line up di luar ROG, sebetulnya Asus Gaming ini udah ada duluan. Habis itu setelah TUF Gaming keluar, dia sempat menghilang dulu si Asus Gaming, dan kali ini Asus ngebalikin brandingan Asus Gaming lagi pada laptop-laptop mereka. Seperti yang ada di sebelah gua ini, yaitu adalah Asus Gaming V16 V3607. Dimana Asus akan menargetkan laptop gaming yang satu ini untuk di kelas yang memang mid-end dan juga entry lah. Jadi kalian bisa mendapatkan harga laptop gaming yang cukup terjangkau dengan brand Asus. Nah, kalau kita lihat desainnya, secara penampilan, ini dia punya penampilan yang kurang lebih bahkan mirip dengan TUF Gaming kalau kita ngelihatnya dari tampak depan di bagian surface dan juga layarnya. Tapi kalau kita ngelihat ke bagian belakangnya, memang laptop ini nggak nampak seperti laptop gaming sama sekali. Jadi laptopnya masih kelihatan polos-polos begitu aja, masih agak nyaru sama VivoBook, tapi form factor-nya itu secara layout dia mirip dengan TUF Gaming. Jadi kurang lebih begitu karakter si Asus Gaming ini. Secara dimensi untuk ukuran 16 inch dia udah cukup compact, tapi memang masih lumayan tebal. Dimensinya ada di angka 35,7 x 25,07 x 2,2 cm, dan beratnya ini untungnya masih ada di bawah 2 kg, yaitu di 1,95 kg. Jadi untuk dibawa-bawa, meskipun laptopnya cukup besar di 16 inch, gua rasa masih cukup oke lah buat dimasukin ke dalam tas. Nah, di bagian I/O-nya, ini bagian I/O-nya karena di laptop gaming, gue syukur banget dengan Asus yang memberikan banyak I/O port itu di sebelah kiri. Sementara di sebelah kanannya hanya ada satu port USB Type-A aja. Selebihnya ditaruh di kiri semua. Sehingga ketika kita bermain game dengan menggunakan mouse, yang mana mayoritas penggunaan mouse itu ada di sebelah kanan, jadinya nggak begitu terganggu. Tapi belum ada card reader ya di laptop ini, mengingat ya gue rasa laptop ini juga memang fokusnya bukan diperuntukkan untuk content creation yang gila-gila. Karena kalau kita lihat layarnya aja, ini layarnya dia punya panel IPS, resolusinya 1920x1200, punya refresh rate 144 Hz, tapi untuk color gamutnya masih ada di 45% NTSC. Kalau gua cek lewat websitenya Notebook Check, laptop ini tuh punya angka untuk sRGB-nya di sekitar 60-an%. Jadi memang laptop ini gua rasa cuma dikejar di bagian refresh rate-nya aja, bukan di bagian color gamutnya. Sebetulnya kalau kalian itu ada kebutuhan editing dan segala macam, laptop ini sih masih mumpuni-mumpuni aja. Terlebih lagi kalau misalkan kalian punya monitor tambahan yang punya color gamut yang bagus, laptop ini juga udah tersedia HDMI-nya juga. Jadi gua rasa kalau kalian punya monitor tambahan, laptop ini capable kok secara spesifikasi. Karena untuk spesifikasi dari laptop ini, dia tuh udah menggunakan Intel Core 7 240H. Jadi ini nggak ada ultranya, nggak ada i-nya ya. Gua pikir awalnya untuk seri Core 7 ini, dia tuh nggak bakalan punya e-core. Tapi ternyata setelah gua cek, Intel Core 7 240H ini dia tetap memiliki e-core. Jadi secara performance gua rasa bakalan identik-identik aja, palingan bagian konfigurasi kayak TDP, clock speed dan segala macamnya aja yang berbeda, karena secara arsitektur juga kurang lebih identik antara si Core 7 dan juga Core Ultra 7. Selebihnya laptop ini menggunakan GPU RTX 5060 laptop GPU untuk yang gue gunakan ini. Tapi seri-seri yang bawah-bawahnya juga bahkan mulai dari RTX 2050 itu ada ya. Makanya kenapa si Asus Gaming V16 ini punya harga yang terjangkau. Selebihnya itu untuk lengkapnya, di sini dia punya memori 16GB DDR5 4800, NVMe-nya udah PCIe Gen 4 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3, webcam-nya bahkan udah Full HD, include dengan Windows 11 plus Office Home Student juga. Secara konfigurasi, laptop ini kelihatannya itu cukup menarik dari segi konfigurasi GPU, CPU, dan juga memori DDR5 4800 yang udah pasti di sini dia bukan menggunakan memori LPDDR5X alias disolder, melainkan menggunakan slot SODIMM. Jadi, untuk opsi upgrade dari laptop ini juga bisa dibilang cukup leluasa karena dia punya dua slot SODIMM DDR5
untuk mengupgrade memorinya hingga 32 GB dual channel atau mungkin bisa 64 GB kalau kit memorinya itu udah double capacity. Lalu untuk slot M.2-nya ini cuma ada satu ya, jadi yang 512-nya mungkin bisa di-replace ke 1 tera atau ke 2 terabyte. Itu kalian bisa ganti semisal memang dirasa 512 GB kurang. Kalau nyimpen gamenya banyak sih memang 512 GB itu udah agak mepet ya. Tapi paling nggak untuk opsi upgrade memorinya di sini udah cukup leluasa. Nah, utilities agak sedikit berbeda pada Asus Gaming ini karena dia bukan menggunakan Armoury Crate, melainkan menggunakan utilities yang namanya My Asus seperti yang ada di VivoBook dan juga yang ada di ZenBook. Jadi dia pakai utilities non-gaming. Tapi tenang aja, secara fitur-fitur yang diberikan kayak profiling power itu sebetulnya kurang lebih mirip-mirip kok seperti Armoury Crate. Sistem pendingin di laptop ini bisa dibilang cukup baik ya. Itu dikarenakan memang pada Asus Gaming ini sepertinya memang untuk CPU package powernya itu di limit maksimal di angka 75 watt sesuai dengan klaimnya. Itu sebabnya kenapa temperatur dari CPU-nya ini juga masih jauh dari angka TJ Max. Bahkan pada saat turbo boost-nya nyala, itu masih ada di angka 95 derajat Celcius dan dia bakalan sustain di sekitar 85 derajat Celcius. Lalu untuk GPU-nya, si RTX 5060-nya ini juga dia punya power maksimum di angka sekitar 70 watt tergantung dari skenario load seperti apa yang kalian jalankan. Sebetulnya bisa aja tembus ke angka 75 watt. Dan untuk GPU temperaturnya, saat gue jalanin Black Myth Wukong, itu dia maksimal ada di angka sekitar 75 watt ya. Dengan di limitnya power dari Core 7 240H, kemampuan multicore saat gue tes menggunakan Cinebench R23 masih ada di angka sekitar 13 ribuan dan paling gedenya itu di angka 14 ribuan. Naik turun sih, tapi memang naik turunnya nggak terlalu jauh ya. Untuk benchmark sintetik pada GPU-nya di 3D Mark Firestrike, kalau gue cek RTX 5060 laptop GPU yang ada di Asus Gaming V16 ini, dia memiliki kemampuan yang kurang lebih identik juga dengan RTX 4060. Tapi ya RTX 5060 ini karena di RTX 50 series dia punya beberapa kelebihan, contohnya seperti di encoder videonya yang sekarang juga udah jauh lebih kencang. Misalnya seperti di CapCut di sini untuk project video berdurasi 13 menit bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 18 detik aja kalau kalian ekspornya itu menggunakan kodek AV1. Lalu ketika kalian menggunakan DaVinci Resolve, ini kalian bisa mendapatkan angka 1 menit 31 detik untuk ekspor project yang sama, yaitu video yang berdurasi sekitar 13 menit. Dan ini juga sama-sama menggunakan AV1. Gue juga ngetes untuk keperluan AI seperti menggunakan LLM. Di LLM Studio ini gue menggunakan DeepSeek R1 dengan parameter 8 billion. Untuk parameter 8 billion ini gue bisa mendapatkan kecepatan di angka 37,9 token per second. Untuk VRAM 8 GB ini udah ukurannya sangat-sangat kencang ya untuk kebutuhan LLM dan ini udah menggunakan CUDA. Lalu untuk beberapa game AAA tentu kalian bisa memanfaatkan yang namanya multi frame generation untuk mengejar refresh rate dari layarnya atau dari monitornya ini. Misalnya seperti Cyberpunk 2077 yang sekarang udah bisa tembus ke angka 120-an FPS dan ini udah menggunakan preset ultra, DLSS dengan mode quality, ray tracingnya pun ultra. Jadi kalau misalkan kalian mau turunin ray tracingnya atau kalian mungkin bisa naikin DLSS-nya ke mode performance, gua rasa angka 144 Hz di monitornya ini bisa terkejar dengan cukup mudah dengan si RTX 5060 yang powernya ada di angka 70 watt. Untuk game yang nggak memiliki frame generation, sebetulnya kalian juga udah bisa cukup ideal ya bermain game AAA. Misalnya seperti di Horizon Zero Dawn itu kalian udah bisa mendapatkan rata-rata 94 FPS hanya dengan DLSS quality tanpa frame generation sama sekali. Nah di sini pada Hogwarts Legacy gua menggunakan DLSS quality dan juga frame generation kali 4 ya pada resolusi 1200p. Di sini gue bisa mendapatkan rata-rata 170-an FPS yang berarti pada game ini jika kalian pingin ngejar refresh rate dari layarnya itu udah sangat-sangat sanggup. Kalau kalian nggak membutuhkan multi frame generation juga ya tinggal dimatiin aja karena dengan rata-rata FPS frame gain segini itu tandanya base FPS-nya juga udah cukup tinggi. Paling yang memang menggunakan frame gain tapi hasilnya itu masih nggak terlalu tinggi itu ada di Black Myth Wukong ya. Karena untuk Black Myth Wukong ini ketika kita menggunakan ray tracing itu ray tracingnya memang sangat-sangat berat. Dengan frame gain kali 2 aja rata-rata FPS-nya itu masih ada di angka 72-an yang berarti ini base FPS-nya sekitar 30-an lah. Mungkin kalian bisa menggunakan DLSS mode performance bukan mode quality jika dirasa kalian mau naikin base FPS dari Black Myth Wukong ini. Lalu untuk kecepatan SSD yang ditawarkan pada laptop ini juga ternyata cukup baik karena biasanya Asus itu memberikan NVMe PCIe Gen 4 SSD yang kecepatannya kurang lebih mirip seperti PCIe Gen 3, terutama pada laptop yang kelasnya N3. Tapi di Asus Gaming ini ternyata enggak, karena kecepatan bacanya itu masih lumayan ada di sekitar 6 GB per second, tapi kecepatan tulisnya aja yang masih di sekitar 3,6 GB per second.
Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Asus Gaming V16 V3607. Untuk harga resminya sendiri, kalau gue cek di marketplace itu ada di angka 20 juta kecil ya. Mungkin kalau kalian punya voucher yang agak banyak, kalian bisa dapetin harga yang lebih terjangkau lagi. Pastiin aja itu bergaransi resmi dari Asus Indonesia. Dan kalau kalian beli dalam periode tertentu, ROG dan juga Asus Gaming itu lagi ada promo Back to School ya, yang berlangsung mulai dari 12 Juni hingga 15 Agustus 2025. Jadi kalian bisa beli dan daftarkan serial number dari laptop gaming ROG, TUF, atau Asus Gaming ini. Itu nanti kalian bisa mendapatkan e-wallet hingga 750.000 dan berkesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik, termasuk ROG Ally X bahkan serta monitor gaming eksklusif dari Asus Indonesia. Pastiin itu juga bergaransi resmi ya, karena bakalan dicek serial numbernya. Kalau menurut gue pribadi, laptop ini tuh memang adalah laptop dengan konfigurasi yang oke. Ya memang ada beberapa yang harus dikompromikan dengan budget 20 juta rupiah ini. Salah satunya adalah bagian layarnya yang memang secara color gamut dia belum memiliki color gamut yang cukup tinggi. Andai aja ROG memberikan 2 slot M.2 pada laptop ini dan juga menggunakan layar yang paling nggak color gamutnya di 100% sRGB, gua rasa laptop ini bakalan jadi kelihatan jauh lebih menarik lagi. Karena kalau kita bicaranya konteks performance saja, laptop ini udah memberikan performance yang cukup baik di kelasnya, mengingat ini bukanlah TUF Gaming dan juga ROG. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.